Hai, selamat mendengarkan. Kau jahat, Mas. Tangisan Lupita seketika meledak, seraya memukul-mukul dada bidang Harlan. Harlan bukannya marah, ia malah membiarkan Lupita melampiaskan kekesalan pada dadanya. Setelah lelah, Harlan memeluk erat tubuh Lupi masuk ke dalam dekapannya. Lupita tidak menolak dekapannya, merasakan kehangatan dalam pelukan suaminya. Senyuman sumringah tersungging di bibir Harlan. Ia telah berhasil mengetahui isi hati istrinya. Baru pertama kalinya Harlan dan Lupita bersentuhan, dari sejak pertama kali mereka saling mengenal hingga akhirnya menikah. Belum pernah tersentuh sama sekali, apalagi berpelukan. Dengan lembut, Harlan mencium kening istrinya. Seketika, Lupita tersentak kaget saat mendapat ciuman dari suaminya. Tangisannya terhenti, hanya isakan pelan yang terdengar lirik. Lupi mengendurkan pelukannya dan menunduk. Rasa malu menyeruak dengan apa yang sudah ia perbuat tadi. Gimana, sudah tenang kan? Tersenyum tipis. Mas jahat, kenapa aku diprank? Lupi mengerucutkan bibirnya. Maaf ya, sudah buat kamu menangis. Mengacak rambut Lupita. Lain kali jangan begitu lagi ya, Mas. Ya sudah, istirahat, sudah malam. Tangan kekar Harlan mengusap lembut air mata Lupita yang tersisa. Tapi Mas benar kan belum pernah menikah? Tanyanya lagi mengangkat matanya, menatap Harlan serius. Apa kau masih ragu? Apa kau lupa saat PRT minta KTP Mas? Kalau sudah menikah, pasti di KTP itu sudah ada keterangannya dong. Lupita terdiam. Ini sudah jam 11, tidurlah. Mengelus pucuk kepala Lupita, lalu Harlan berjalan keluar meninggalkan kamar Lupita. Helaan nafas lega keluar dari bibirnya. Setelah menutup pintu, Lupita membaringkan tubuhnya di atas kasur. Apa tadi? Aku tidak salah. Mas Harlan untuk pertama kalinya mencium kening dan mengusap rambutku. Kenapa ada rasa nyaman dan senang saat ia membekap tubuhku? Ciuman itu berasa hangat walau hanya di kening. Seumur hidupku, baru sekali ini aku dicium dan dipeluk laki-laki, yaitu suamiku sendiri. Lupita menertawakan dirinya sendiri. Rasa kantuk mulai menyerang, tak terasa ia tertidur lelap. Jam 4 subuh Lupita sudah bangun. Ia masuk ke dalam kamar mandi. Setelah mandi, ia menjalankan sholat subuh. Aktivitas setiap hari ia lakukan membuatkan kopi untuk suaminya dan sarapan di pagi hari. Pintu kamar terbuka. Harlan keluar dengan membawa handuk di pundaknya. Sedang masak apa? Tanyanya yang sudah berdiri di belakang Lupi. Nasi goreng ceplok telur. Sebelum berangkat ke pasar, kita makan dulu ya, Mas. Iya, aku mandi dulu ya. 2 piring nasi goreng sudah berada di atas meja makan bersama 1 cangkir kopi hitam. 15 menit kemudian, ia keluar dari kamar mandi dan mengganti baju di kamar. Harlan menarik kursi dan duduk, satu tangannya menyugar rambutnya yang masih basah. Pemandangan yang indah itu tidak Lupi lewatkan. Harlan terlihat cool dan tampan pagi itu. Hei, kenapa melamun? Pagi-pagi tidak boleh melamun, anak ayam tetangga nanti mati. Apa hubungannya melamun sama anak ayam mati, Mas? Tanya Lupita seraya masukkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Harlan hanya gelengkan kepala seraya tersenyum tipis. Ia mulai menikmati nasi goreng buatan istrinya. Sekarang kita mau kemana dulu? Kita jalan-jalan dulu ke Monas ya, Mas. Baru siangnya kita belanja ke pasar. Iya, Mas ikut kemana kamu mau. Mereka sudah selesai sarapan. Harlan menghabiskan kopi sebelum pergi. Lupi mengganti kemeja motif bunga di padu celana jeans. Rambut panjangnya dikucir kuda. Sederhana, tapi terlihat cantik. Setelah pintu sudah terkunci, mereka berdua naik sepeda motor. Motor melaju dengan kecepatan sedang menuju Tugu Monas. Lupi, pegangan tanganmu, nanti kau jatuh. Perintah Harlan. Dengan malu-malu, Lupita memeluk pinggang Harlan dari belakang. Harlan tersenyum puas. 1,5 jam perjalanan motor sampai di tempat tujuan. Harlan memarkirkan motornya. Lupita begitu senang menatap Tugu Monas dari kejauhan. Mas, kita naik ke atas itu yuk. Apa kau tidak takut? Tempat itu sangat tinggi. Ada lift kalau mau ke atas itu dan banyak kok yang naik ke atas. Boleh ya? Rengek Lupita. Ya sudah, ayo. Harlan mengalah dan mengikuti langkah istrinya masuk ke dalam ruangan. Di dalam juga ada tangga menuju ke atas. Masih ini kita naik lift aja. Menarik tangan Harlan. Mereka masuk bersama rombongan yang lain, ikut naik ke atas Monas. Sesampai di atas, mereka keluar dari lift. Harlan melihat Lupita begitu senang dan bahagia. Mereka bisa melihat mobil berkendara, terlihat sangat kecil seperti semut. Angin sepoi-sepoi menerbangkan anak rambut Lupita ke sana kemari. Hembusan angin terasa sekali, hingga menembus tulang dan kulit. Mereka tertawa bersama
mengabadikannya momen yang indah dengan berfoto bersama, mengambil selfie berbagai gaya. Harlan begitu menikmati momen bahagia itu. Membuat orang bahagia itu sangat mudah, hanya membuatnya nyaman dan bisa tertawa lepas tanpa ada beban. Bahkan orang merasa senang dan bahagia tanpa harus dikelilingi banyak materi. Gumamnya. Ia terus memperhatikan Lupita yang begitu gembira sambil tertawa lepas. Lupita mulai banyak bicara apa saja dengannya. Tak perlu jalan-jalan ke luar negeri dan berfoya-foya yang bisa menghabiskan biaya puluhan juta. Cukup liburan murah dan makan di pinggir jalan sudah membuat Lupita bahagia. Mas, kita turun yuk, aku sudah lapar. Ini sudah masuk jam makan siang. Harlan mengangguk. Mereka berdua turun ke bawah menggunakan lift. Kita mau makan apa? Apa keluar dari Monas kita makan di restoran? Aku ingin makan ketoprak itu, Mas. Menunjuk lapak ketoprak yang berada di bawah pohon. Ayo, Mas. Menarik tangan Harlan. Harlan mengikuti langkah Lupita dan duduk di sebuah kursi plastik bertenda biru. Bang, ketoprak 2 ya? Iya, Neng, sebentar ya. Minumnya apa? Air mineral botol kemasan aja, Bang. Iya, Neng. Tak berapa lama ketoprak selesai dibuat. Harlan dan Lupita menikmati ketoprak siang itu. Sesekali, Harlan menatap mimik wajah Lupita yang sedang makan. Terlihat sangat lucu. Ya Tuhan, istriku sangat menggemaskan. Lupi, makannya pelan-pelan saja. Ia melihat di ujung bibir Lupita ada tersisa makanan. Harlan mengambil tisu dan mengelapnya. Lupita yang merasa diperhatikan tersipu malu. Biar Mas yang suapin, kok makannya berantakan? Mengambil piring Lupita. Gak usah, Mas. Harlan menyodorkan sendok ke bibir Lupi. Akhirnya, Lupi menerima suapan suaminya. Ia merasa ini adalah makan siang yang paling romantis. Lupi tak menyangka Harlan yang dingin dan pendiam bisa seromantis itu. Selesai makan, mereka meninggalkan Monas untuk pergi ke mall mencari TV dan kulkas. 1 jam kemudian, mereka sampai di depan mall Galaxy XX. Mas, kenapa beli di mall? Pasti di sini mahal. Kalau di pasar kan harganya miring. Kalau beli di mall itu kan ada harga bandrolnya. Kalau di pasar pasti harganya tebak-tebakan. Sudah, sama saja. Kita beli di sini. Lupita menurut dan masuk ke dalam mall. Mereka masuk ke dalam toko elektronik dan mulai mencari keinginan Lupita. Ambil TV yang 42 inci. Saran Harlan. Untuk apa sebesar itu, Mas? Cukup yang 32 inci. Ini juga sudah besar. Mereka berjalan ke stand kulkas. Ambil yang ini saja, 2 pintu. Jangan, Mas. Kita bilang 1 pintu aja. Kita hidup cuma berdua, kan? Kata siapa berdua? Nanti rumah kita akan dipenuhi anak-anak yang lucu-lucu. Ucap Harlan spontan. Ia tersenyum lebar seraya membuka pintu kulkas. Seketika wajah Lupita memerah mendengar Harlan bicara anak. Apa Mas Harlan menginginkan anak dariku? Gumamnya dalam hati. Duh, kenapa jantungku jadi berdebar begini ya? Bagaimana kalau Mas Harlan meminta haknya? Hei, kenapa melamun? Mas sering kali melihatmu melamun. Iya Mas, maaf. Jadi ambil yang mana? Tanya Harlan. Ya sudah, 2 pintu gak apa-apa. Harlan tersenyum tipis. Ternyata Lupita merespon ucapannya. Sindiran telak buat Lupita seolah anak. Sudah Mas, aku mau bayar ke kasir. Lupi, sekalian belikan mesin cuci dan kipas angin ya. Kalau malam aku hampir tak bisa tidur. Buat apa mesin cuci, Mas? Mas gak tega kamu nyuci pakai tangan. Kalau uangnya kurang, biar Mas yang bayarin. Gak usah, Mas. Uangnya juga masih lebih kok. Ya sudah, tambah mesin cuci dan kipas angin ya. Harlan mengangguk. Lupita dan Harlan menuju kasir. Sebenarnya Harlan ingin mengeluarkan kartu black tanpa limit, tapi ia takut Lupita curiga. Selesai pembayaran, mereka berdua pulang ke rumah menjelang sore.